Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus Channel. Kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Istri yang Selingkuh dengan Siluman Ular. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, buat teman-teman yang ingin berbagi cerita misteri, kirimkan di Instagram @lintangkemukuschannel dan juga di WA admin yang tercantum di deskripsi video ini. Dan tidak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Dari sebuah desa yang letaknya di bawah pegunungan, tampak satu keluarga yang sangat bahagia. Meski hidup sederhana, keluarga itu yang bernama Sumitro dan istrinya yang bernama Dian. Mereka berdua dikaruniai seorang putra yang masih kecil. Kehidupan mereka adem ayem. Sumitro sendiri bekerja jadi buruh tani yang biasa bekerja di ladang tetangganya, dan kerjaan Sumitro ini seperti tidak pernah ada hentinya. Selalu saja ada yang menyuruhnya untuk kerja di ladangnya. Makanya kehidupan mereka meski penuh kesederhanaan, tapi mereka tidak bingung untuk biaya hidup sehari-hari. Seperti pagi itu, Sumitro sudah bersiap untuk bekerja di ladang Pak Dasim, tetangganya. Dan Sumitro mempersiapkan sabit dan cangkulnya. Sedang Dian, istrinya, menyiapkan kopi untuk suaminya. Setelah persiapan usai, Sumitro pun segera berangkat menuju ladang milik Pak Dasim. 4 hari sudah Sumitro bekerja di ladang Pak Dasim itu, dan kerjaan di ladang itu sudah hampir usai. Tapi dari tetangga yang lain sudah menunggu Sumitro untuk membantu kerja mencangkul di sawahnya. Begitulah kesibukan Sumitro tiap hari. Hingga sore itu, Sumitro pulang ke rumah seusai dari ladang Pak Dasim. Dan Sumitro pun langsung mandi dan istirahat sebentar sambil mendengarkan radio. Dan kebiasaan Sumitro akhir-akhir ini, setiap usai sholat isya selalu tidur awal. Bahkan bila malam tiba, Sumitro tidak pernah terbangun meski hanya sebentar. Awal mula, Dian istrinya memahami suaminya dan menganggap kalau suaminya terlalu capek dan lelah karena Sumitro tidak pernah henti dalam bekerja. Dan selalu saja ada tawaran untuk bekerja di ladang warga. Silih berganti yang menawarinya untuk bekerja. Tapi lama-lama Dian juga merasa sedih karena ada hal yang dilewatkan oleh suaminya. Dian sendiri memahami kalau dirinya merasa dipenuhi nafkah lahirnya, tapi dari segi nafkah batin Dian merasa kurang. Akan tetapi Dian tidak berani mengungkapkan pada suaminya. Dian takut kalau nanti Sumitro marah. Dengan adanya perasaan kurang dari nafkah batinnya, disitulah awal mula kisah tragis Dian dimulai. Seperti hari itu, saat pagi hari sekira pukul 8,
Dian menitipkan putranya pada ibunya yang kebetulan letaknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Selepas itu, Dian pun berangkat pergi ke lereng bukit dekat tempat tinggalnya untuk mencari kayu bakar. Tidak begitu lama perjalanannya Dian, sampailah Dian di bukit itu. Dan segera Dian mengumpulkan ranting-ranting kayu kering yang banyak berserakan di sana. Dan tiba-tiba saja Dian dihampiri seorang lelaki yang tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba sudah ada di situ. Lelaki itu orangnya gagah dan tampan. Mereka pun berkenalan. Dan di sana mereka berdua berbincang-bincang dengan akrabnya. Waktu tidak terasa sudah tengah hari. Dian pun pamit pulang kepada lelaki itu. Dan lelaki itu pun memberi sesuatu pada Dian dan menyuruh membakar benda itu bila Dian ingin menemuinya atau memanggilnya. Dan Dian pun beranjak pulang. Setelah beberapa langkah berjalan, Dian menoleh ke arah lelaki itu. Namun betapa terkejutnya Dian karena lelaki itu sudah tidak ada di sana, hilang entah kemana. Waktu berlalu dan hari-hari berikutnya Dian jadi sering menemui lelaki misterius itu. Dan bahkan pernah juga Dian memanggilnya untuk datang ke rumahnya bila Sumitra suaminya pergi bekerja. Dan bahkan sering juga setiap pertemuan mereka berdua berhubungan badan layaknya suami istri. Hingga pada akhirnya Dian pun merasakan perutnya semakin membuncit seperti sedang hamil. Sementara itu suaminya Sumitra jadi curiga kepada Dian. Dan setiap kali ditanya Sumitra, Dian selalu saja mengelak dan membantah tuduhan dari suaminya. Hari berganti dan Sumitra berniat untuk menjebak istrinya itu dengan alasan berangkat bekerja pagi itu. Dan seperti biasa pagi itu Sumitra berangkat dengan peralatan bekerjanya. Di situ Dian tidak curiga sama sekali kalau dirinya akan dijebak oleh suaminya sendiri. Seperti biasanya, bila jam 9 pagi, Dian memanggil lelaki selingkuhannya itu untuk datang ke rumahnya. Dan kejadian seperti yang biasa mereka lakukan terjadi lagi persetubuhan itu. Sementara Sumitra yang mengawasi keadaan rumahnya dari tempat yang tertutup semakin yakin kalau istrinya berbuat serong. Dan benar saja, saat Sumitra mengintip kamarnya dari celah jendela, Sumitra melihat Dian istrinya sedang berhubungan badan. Tapi yang dilihat Sumitra bukanlah lelaki, melainkan seekor ular yang cukup besar sedang menggauli istrinya. Tidak begitu lama, Sumitra pun menerobos masuk ke dalam kamar dan langsung saja membaca ular itu hingga tewas. Melihat hal itu membuat Dian teriak histeris, dan yang membuat Dian jadi bertambah takut bercampur dengan bingung adalah ketika Dian melihat bahwa lelaki yang menyetubuhinya itu sosok siluman ular. Dan kini semua tinggal menyesali kesalahan masing-masing. Sumitra hanya mementingkan materi untuk istrinya dan tidak peduli pada batin sang istri. Dan Dian pun juga tidak bisa mengendalikan nafsunya hingga masuk ke dalam perangkat setan. Baiklah teman-teman lintang kemuku semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini dalam cerita misteri.
istri selingkuh dengan siluman ular. Sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Gemus Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.